Terus opini yang digiring sana sini dari pihak manajemen kepada masyarakat seolah-olah wah ini betul-betul situasi yang sangat wah sekali, yang wow, panas sekali, itu panas jelas. jadi tapi kita Halo guys, kembali lagi di channel saya, di channel Alfa Belajar. Di video kali ini saya akan coba untuk melakukan podcast bersama salah satu pendukung Persipura Jayapura yang berada di Tribun Utara yang bernama BCN atau Black Bear 1963. Black Bear 1963. Di video kali ini juga saya juga akan bertanya mengenai pindahnya sosok legenda yang 1-2 hari kemarin sempat lagi trending, pindah ke salah satu klub yang berada di Kalimantan, yaitu Borneo FC. Saya akan coba bertanya bagaimana tanggapan pendukung Persipura, pendukung setia Persipura mengenai pindahnya Boas. Mungkin Capo bisa berikan tanggapan. Ya, jadi terima kasih untuk undangan podcastnya siang hari ini. Menjadi satu kehormatan juga bagi saya dan teman-teman BCN 1963 di Bulu Utara. Mungkin terkait pindahnya Boas ini memang menjadi satu polemik yang besar sekali di kalangan masyarakat, bukan hanya kita supporter, tidak, tetapi sampai di akar rumput atau masyarakat awam yang intinya mencintai Persipura pun juga mereka rasa ada satu keganjilan, Janggal ya? Rasa janggal di dalam hal ini, apalagi berangkat dari drama yang dimainkan di publik, terus opini yang digiring sana sini dari pihak manajemen kepada masyarakat seolah-olah wah ini betul-betul situasi yang sangat wah sekali, yang wow, panas sekali, itu panas jelas. jadi tapi kita supporter tidak terlalu termakan dengan hasutan-hasutan seperti kayak begitu. Jadi dengan kemarin katakannya Boas indisipliner, Boas dan Tipa indisipliner, bagi kami itu suatu hal yang sebenarnya kenapa baru dinaikkan di publik saat ini, kayak gitu. Karena kita tahu bahwa Boas ini dan Tipa bukan baru kali ini, seumpama seperti macam minum atau apa, ini sebenarnya sudah dari dulu, tetapi kan didiamkan juga oleh manajemen, terus manajemen pura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa di dalam sih. Sebenarnya untuk soal minum itu kan itu wajar sebagai seorang manusia, tapi pada dasarnya mereka ini kan atlet, pastinya mempunyai ada risiko tersendiri saat hal seperti kayak gitu terjadi. Cuma banyak juga di luar sana seperti pesepak bola yang intinya mungkin ada yang minum sedikit, terus sampai ada pun juga yang terlibat sampai ke dunia malam. Biasa kalau di luar sana tuh biasa dibilang dunia malam kayak begitu, seperti Ronaldinho, Neymar pun juga begitu. Ada Robinho, ada beberapa pemain yang setidaknya pernah lah terlibat dalam hal seperti kayak begitu. Tapi mereka tahu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pesepak bola. Iya. Kita lihat Boas sebelum lawan Persita, dia kan minum hari Jumat. Tapi sebelum itu lawan Persik, itu dia cetak gol. Dua gol lagi. Dia cetak 2 gol. Jadi apa yang mau dilakukan dari seorang Boas? Umur boleh tua,
tapi insting mencetak gol belum hilang. Belum hilang. Kan itu. Masih buas. Masih buas, seperti namanya buas. Siap. Jadi kemarin kita lihat kita tidak mau termakan dengan opini yang dimainkan oleh manajemen dari kemarin Bank Papua sampai naik ke KONI. Itu kita sudah belajar dari hal itu. Dari pengalaman Ya. yang terjadi. Kita sudah coba untuk telusuri sampai ke dalam, ternyata janggal yang tadi Capo bilang. benar, itu janggal sekali. Nah, jadi seakan-akan memang lebih dari drama Korea. ya mungkin seperti itulah kalau masyarakat mau dinilai seperti itu. Jadi kalau untuk keluarnya Boas dan Tiffany memang menjadi polemik sekali di kalangan masyarakat, dan sampai kemarin Boas pindah ke Borneo pun juga masih jadi polemik, masih jadi bahan pembicaraan. Ya itu, kincang sekali di grup-grup, di grup-grup ini Persipura, di Facebook, di IG, itu Twitter, iya, semua membicarakan sosial media. Benar. Jadi kalau untuk saya kan kemarin semua bicarakan tuh kembali sampai Boas pun keluar dari Persipura pindah ke Borneo pun juga mereka masih bahas itu karena ketidak profesionalnya manajemen Persipura. Nah, kemarin kan kita bisa menilai dari itu pas waktu diperkenalkannya Boas ke publik oleh pihak manajemen dari Borneo FC. Sangat luar biasa. Sangat Satu, luar biasa. Dan kedua, lebih dihargai. Benar. Ya. Jadi ada satu bentuk penghargaan terhadap para pemain Papua yang khususnya mungkin Persipura yang sudah mempunyai nama atau di luar sana. Ya. Mereka tuh sangat dihargai karena orang di Jawa sana atau orang di luar Papua, di mana saja, mereka tahu potensi dari anak-anak Papua. Bakat yang dimiliki oleh pemain ya, asal jadi Papua. intinya potensi yang dimiliki oleh anak-anak Papua itu kan lebih khususnya dalam lingkup sepak bola itu sangat dihargai sekali. Mau dari dia punya harga sampai dia punya penyambutan itu pun dihargai. Boas pindah ke sana terus dengan tampil di publik seperti ini kan sedikit agak elegan, dan banyak juga di kalangan masyarakat membuat perbandingan kayak begitu. Seperti saya pun juga kemarin saya juga ada sempat di postingan Capo di Facebook, di Instagram. Capo selalu membanding-bandingkan manajemen Borneo dengan manajemen Persipura. Iya benar. Kenapa saya lakukan hal seperti itu? Karena bagi saya beda jauh. Di satu sisi begini, ini analogi terbalik ya. Analogi terbalik bahwa Persipura mempunyai syarat prestasi sampai bintang 4. Kalau kemarin kalau PSG itu kategorikannya masuk, paling Persipura sudah masuk bintang 5. Masuk resmi lah. Iya, itu Persipura sudah bintang 5. Itu Persipura sudah bintang 5. Kalau kita lihat dengan prestasi dari Borneo, dia kan berbanding jauh sekali. Berbanding jauh. Tapi dengan kemarin ditunjukkan bahwa penampilan Boas lebih elegan di publik terkait masalah penandatanganan kontrak secara resmi, dia sah sebagai pemain Borneo. Itu kan secara tidak langsung menunjukkan ke publik bahwa ini loh ketidak profesionalnya manajemen Persipura dan Borneo. Itu Borneo biar tidak punya prestasi, tapi mereka mampu untuk membangun tim itu menjadi salah satu tim yang profesional. Sedangkan manajemen Persipura kan berbeda jauh. Penandatanganan kontrak Rigi Kalyami, Nelson Alom yang sempat saya naikkan kemarin itu yang dihadiri oleh Abang Binto Madubu dengan Pak Herat Kalingkongan kan berbeda jauh. Di sana Boas pakai jas, Punari Wastaman pakai jas, sedangkan juga pakai jas. Pakai jas. Juga pakai jas. Sedangkan di Persipura
Gento Madubun pakai baju biasa, Pak Herat Kalengkongan pun juga pakai baju biasa. Itu kan lucu, berbanding jauh sekali. Jadi kalau untuk kami, ya di sini kan ada apa ya, penilaian yang bisa diberikan oleh publik terhadap manajemen Persipura, bahwa manajemen Persipura ini belum profesional. Oke lah, untuk berbicara masalah prestasi, memang Persipura syarat tentang prestasi. Tapi untuk apa sistem manajerial di dalam Persipura itu belum sangat profesional. Jauh sekali tentang profesional. Jauh. Oke. Dan juga ini saya juga melihat BC-nya sendiri sangat sangat tantang betul, maksudnya tantang manajemen gitu, dalam arti ada perubahan dibandingkan, mungkin saya bukan untuk membanding-bandingkan seperti Persipura pada umumnya, bukan, tidak, tapi sangat nyata yang terjadi bahwa BCN terus melakukan genjotan itu di sosial media berupa perkataan atau apa yang sangat untuk mengubah Persipura terlebih manajemen ke arah yang lebih baik. Mungkin Capo bisa memberikan penjelasan. Ya, jadi tadi sebelumnya mungkin terkait bos tadi pindah ya. Terkait bos pindah, saya rasa mungkin ya kami pendukung juga mendukung apa yang terbaik untuk bos juga, dan mungkin nanti menyusul IPA. Tapi pada dasarnya kita tetap mendukung apa yang terbaik untuk sang legenda, apalagi dia memang betul-betul punya loyalitas yang sangat besar sekali untuk tim ini. Kami mendukung dan kami berharap dengan hadirnya Boas di sana bisa membawa angin segar untuk tim Borneo FC, dan setidaknya juga dapat membantu tim Borneo untuk meraih prestasi di kancah sepak bola Indonesia, dan bila perlu mungkin bisa sampai masuk ke Asia. Terus mungkin masuk terkait apa yang kita sudah suarakan di publik terkait bagaimana untuk meminta perombakan. Saya rasa itu jelas. Apa yang kita suarakan ini pun juga membantu mendorong aspirasi dari masyarakat ini terkait bagaimana bisa manajemen Persipura ini untuk ada perombakan di dalam tubuh manajemen sendiri, agar ada angin segar. Intinya begitu, ada angin segar di dalam tubuh manajemen ini supaya tim ini bisa terus melangkah lebih baik lagi dari semua aspek yang ada. Intinya Persipura betul-betul menjadi tim profesional. Jadi bukan apa, tapi kami rasa sangat kemarin betul-betul kecewa dengan perginya seorang Boas Salosa dan Justinus Pai. Intinya kami sampai sekarang memang rasa itu masih ada, bahwa kami tidak rela. Tapi kami coba untuk merelakan saja, karena itu mungkin jalan terbaik untuk sang pemain, sang legenda. Jadi kalau untuk saya, kami tetap akan bersuara untuk manajemen. Kami juga akan terus menyalurkan aspirasi daripada masyarakat pada umumnya atau akar rumput di bawah ini, agar apa yang mereka suarakan itu tersampaikan kepada manajemen, agar secepatnya ada perombakan. Karena tanpa perombakan Persipura tidak akan pernah berkembang. Intinya kalau untuk saya, kita pakai ini sajalah. Intinya seperti perumpamaan bahwa perubahan itu datang harus dengan ada pergerakan. Tapi kalau macam tidak ada pergerakan, tidak ada namanya perubahan. Kita lihat suatu meja, seperti meja kayak begini, kita ingin memindahkan dia agar untuk terlihat, ada suasana baru, ada ini yang mungkin lihat bisa lebih segar lagi. Kalau meja kita pegang, kita sorong atau kita geser ke sebelah sana, dia pas pindah, di situ baru kita lihat dari jauh lagi
oh betul, meja sudah pindah, ini baru dia sudah mantap, ini dia punya, ini sudah mantap, posisinya sudah mantap. Tapi kalau kita cuma duduk diam saja terus hanya melihat, meja itu tidak akan pernah pindah dan perubahan itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah. Sama pun seperti pot bunga yang pernah kita taruh di teras rumah, kita taruh terus kita lihat, ini bunga dipilih saya ini indah tapi dipilih, coba taruh di tempat yang lebih baik lagi, mungkin dari situ saya akan mendapatkan satu situasi yang baik, atau mungkin perubahan bunganya juga semakin berkembang. Kalau macam hanya cuma duduk lihat, bunga tidak akan pindah juga. Tetapi ada orang atau mungkin ya siapapun dia bisa pegang bunga itu untuk pindahkan, akhirnya bunga ini bisa jadi baik, ini berkembang lagi. Intinya kalau untuk kami harus ada pergerakan baru perubahan itu bisa terjadi. Tanpa pergerakan tidak akan pernah kita dapat perubahan. Kita akan seperti itu aja, lihat begitu saja. Sampai kapan? Tidak tahu, mungkin sampai Tuhan datang. Oke, terima kasih Japo atas penjelasannya. Dan ini juga saya sedikit singgung mengenai BCN ini ya, supporter Persipura Jayapura dari Tribun Utara memasang tagar-tagar yang saya lihat di sosial media, yaitu akun dari BCN sendiri, itu sosok dua orang di tubuh Persipura. Mungkin hashtagnya ya, kita mungkin sudah tahu bersama dengan hashtag Bento Out sama Rocky Out ya, Japo. Mungkin Japo bisa jelaskan secara detailnya seperti apa mungkin dua sosok itu, sehingga di benak BCN mereka sudah akar dari masalah-masalah yang tiap tahun sering terjadi di kubu Persipura ini. Ya, kalau untuk saya terkait tagar itu memang jelas ya, jelas karena memang harus perlu mereka bertanggung jawab, apalagi manajer, karena kita tahu manajer tim ini dia mempunyai kedekatan dengan pemain selain dari pelatih. Tapi kan di satu sisi dia juga harus menjadi penengah juga, dari penengah terkait polemik yang ada ini. Itu yang bagi kami kemarin saat waktu permasalahan Boas dan Tipa ini kan, itu dia tidak tampil untuk menjadi penengah, bagaimana membangun jembatan yang baik agar mungkin sang pemain bisa ketemu dengan manajemen Rudi Maswi dan Bapak BTM untuk duduk bicara sebagai keluarga dari hati ke hati agar permasalahan ini bagaimana bisa diselesaikan. Ya, bisa diselesaikan terus pemain juga bisa pergi secara baik-baik kayak begitu. Itu kan juga yang pemain mau. Tetapi kan itu tidak ditampilkan. Tidak sama sekali. Jadi seperti itu saya bilang tadi, intinya bermain opini, lempar sana lempar sini, sampai JFT pun juga begitu. Baru sudah begini siapa yang tanggung jawab? Ya mau tidak mau manajemen tanggung jawab, bukan siapa yang harus manajemen tanggung jawab. Itu karena semua ini kan ulangnya dari manajemen, sampai JFT pun juga harus ikut bertanggung jawab. Karena kemarin saat waktu Boas mereka tampil ke publik, kita akan bersuara untuk manajemen. Kami juga akan terus menyalurkan aspirasi daripada masyarakat pada umumnya atau akar rumput di bawah ini, agar apa yang mereka suarakan itu tersampaikan kepada manajemen agar secepatnya ada perombakan, karena tanpa perombakan Persipura tidak akan pernah berkembang. Intinya kalau untuk saya kita pakai ini saja lah, intinya seperti apa ya namanya, perumpamaan bahwa perubahan itu datang harus dengan ada pergerakan. Tapi kalau macam tidak ada pergerakan, tidak ada namanya perubahan. Kita lihat suatu meja, seperti meja kayak begini, kita ingin memindahkan dia agar untuk terlihat, ada suasana baru, ada ini yang mungkin kalau lihat bisa lebih segar lagi. Kalau meja kita pegang, kita sorong, atau kita geser ke sebelah sana,
dia pas pindah, di situ baru kita lihat dari jauh lagi, oh betul, dia sudah pindah, ini baru dia sudah mantap, ini dia punya, ini dia sudah mantap, posisinya sudah mantap. Tapi kalau kita cuma duduk, diam saja, terus hanya melihat, meja itu tidak akan pernah pindah, dan perubahan itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah. Sama pun seperti pot bunga yang pernah kita taruh di teras rumah, kita taruh, terus kita lihat, aduh, ini bunga dipilih saya ini, indah tapi dipilih, juga taruh di tempat yang lebih baik lagi. Mungkin dari situ saya akan mendapatkan suatu situasi yang baik, atau mungkin perubahan bunganya juga semakin berkembang. Kalau macam hanya cuma duduk lihat, bunga tidak akan pindah juga. Tetapi ada orang atau mungkin ya siapapun dia bisa pegang bunga itu untuk pindahkan. Oh, akhirnya bunga ini dia bisa jadi baik, nanti berkembang. Intinya kalau untuk kami harus ada pergerakan, baru perubahan itu bisa terjadi. Tanpa pergerakan tidak akan pernah kita dapat perubahan. Kita akan seperti itu aja, lihat begitu saja. Sampai kapan? Tidak tahu, mungkin sampai Tuhan datang. Oke, terima kasih Capo atas penjelasannya. Dan ini juga saya sedikit singgung mengenai BCN ini ya, supporter Persipura Jayapura dari Tribun Utara memasang tagar-tagar yang saya lihat di sosial media, yaitu akun dari BCN itu sendiri, itu sosok dua orang di tubuh Persipura. Mungkin hashtagnya ya, kita mungkin sudah tahu bersama dengan hashtag Bento Out sama Rocky Out ya, Capo. Mungkin Capo bisa jelaskan secara detailnya seperti apa mungkin dua sosok itu, sehingga di benak BCN mereka sudah akar dari masalah-masalah yang tiap tahun sering terjadi di kubu Persipura ini. Ya, kalau untuk saya terkait agar itu memang jelas ya, jelas karena memang harus perlu mereka bertanggung jawab, apalagi manajer, karena kita tahu manajer tim ini dia mempunyai kedekatan dengan pemain selain dari pelatih. Tapi kan di satu sisi dia juga harus menjadi penengah juga, dari penengah terkait polemik yang ada ini. Itu yang bagi kami kemarin saat waktu permasalahan Boas dan Tipa ini kan, itu dia tidak tampil untuk menjadi penengah, bagaimana membangun jembatan yang baik agar mungkin sang pemain bisa ketemu dengan manajemen Rudi Maswi dan Bapak BTM untuk duduk bicara sebagai keluarga dari hati ke hati agar permasalahan ini bagaimana bisa diselesaikan. Ya, bisa diselesaikan, terus pemain juga bisa pergi secara baik-baik, kayak begitu. Itu kan juga yang pemain mau. Tetapi kan itu tidak ditampilkan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi seperti itu saya bilang tadi, intinya bermain opini, lempar sana, lempar sini, sampai JFT pun juga begitu. Baru sudah begini, siapa yang tanggung jawab? Ya, mau tidak mau manajemen tanggung jawab. Bukan siapa yang harus tanggung jawab, manajemen tanggung jawab. Karena semua ini kan mulanya dari manajemen. Sampai JFT pun juga harus ikut bertanggung jawab. Karena kemarin saat waktu Boas mereka tampil ke publik, JFT hanya katakan itu tanyakan ke manajemen. Sampai pas resmi mereka keluar, kan JFT sempat sampaikan bahwa pemain ini ada menggunakan doping, terus membahayakan nyawa orang. Itu kan JFT harus berbicara ke publik. Kenapa harus cuma diam saja? Bicara ke publik supaya lebih jelas, supaya kita juga tahu. Intinya kan lebih enak, supaya jangan hanya dari satu sisi saja, tapi dari kedua sisi, supaya sama-sama bisa jelas. Jadi sama-sama enak lah. Benar. Tidak saling untuk merugikan kedua belah pihak lah. Baik, Capo, mungkin
langkah-langkah berikut yang dilakukan sama teman-teman BCN seperti apa? Ya, jadi kalau untuk kami, bukan hanya kami ya, tapi ada beberapa komunitas juga. Komunitas Terus, apa, Cak? komunitas supporter. Ya, komunitas supporter. Terus dengan ada beberapa elemen organisasi juga yang setidaknya tidak setuju ya kemarin dengan keluarnya BOAS dan IPA, dan mereka juga melihat dan mengikuti perkembangan tim ini. Mereka juga setuju dengan apa yang kita suarakan bahwa harus ada perombakan di dalam tubuh manajemen. Dan kemarin memang target kita harus mendapatkan 5.000 petisi. Dan sekarang sudah mungkin saya belum lihat lagi, mungkin sekarang sudah 4.000. Kan saya lihat juga 4.000 kalau tidak salah. Iya. Itu yang kemarin teman-teman nanti coba untuk duduk bersama, nanti kita ada mungkin membangun diskusi. Kami mau intinya petisi yang kami sampaikan ini bisa langsung tertuju kepada manajemen. Intinya apa, petisi yang ditandatangani ini kan dia sebagai bentuk mosi ketidakpercayaan terhadap manajemen dan meminta agar ada perombakan. Dan saya rasa masyarakat ini sudah rindu untuk adanya suatu perubahan di tubuh manajemen, karena kita lihat selama ini hanya orang-orang itu saja yang duduk, orang-orang itu saja. Ya. Kan kalau macam seumpama Pak BTM sebagai ketua umum atau mungkin Rudi Maswi sebagai pembina sekarang ya, dari manajer pindah ke pembina, mungkin beliau dua ini bisa berpikir bahwa oh ternyata Persipura ini harus butuh orang-orang baru yang duduk supaya bisa membawa angin segar, karena kita lihat ini Persipura dan juga membawa perubahan. Benar, jadi bukan ini kalau untuk saya ini seperti apa yang namanya pembiaran yang dilakukan oleh manajemen terhadap ini pengolahannya di dalam ini. Jadi sistem pengolahan manajemen ini kan kurang baik sampai yang kita lihat sekarang. Jadi mungkin kalau untuk saya seperti itu, yang jelas kita akan tetap mendorong dan meminta agar manajemen secepatnya membuat perombakan di tubuh manajemen. Kemarin kalau tidak COVID, pasti hampir semua pendukung Persipura akan turun jalan untuk melakukan ini demo. Oke, mungkin itu saja ya Kecapo. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di podcast saya kali ini. Terima kasih banyak, dan juga kita sama-sama berdoa semoga harapan ke depan lah masyarakat Papua pada umumnya menginginkan ada suatu perubahan, suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Benar. Perubahan ke arah yang lebih baik supaya Persipura ini tidak ketinggalan dari tim-tim lain lah. Ini kan kita tahu bersama Persipura tim besar dan juga sudah saja butuh manajemen yang lebih profesional. Oke, mungkin itu saja saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih banyak Capo sudah datang jauh-jauh dari Dok 8 datang ke sini. Mungkin Capo terima kasih banyak lagi saya ucapkan. Mungkin saya tutup dan saya akhiri. Kalau kalian suka sama lupa, kalau kalian mau komen silakan untuk mengenai tanggapan dari jawaban dari Capo Angki. Mungkin kalian setuju atau tidak, silakan kalian komen. Ini kita sama-sama untuk melakukan perubahan di tubuh Persipura. Oke, saya akhiri. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, subscribe channel Alpha Brother. Vino Alamonte, Forza Black. Salam olahraga.